جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil hadza wa ba'di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang, Waalaikumsalam. yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarramah Al-Ustazah Ela Nurlaila SPDI, yang kami cintai dan kami muliakan Ibunda Guru Ibu Dr. Anda Hajah Sri Lasmi, dan yang kami sayangi dan kami cintai seluruh jamaah Majelis Taklim Ummahat Smart Parents Community. Alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita selaku hambanya, karena sesungguhnya tidak ada kenikmatan yang kita rasakan dan kita kecap dalam kehidupan yang singkat ini kecuali yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada yang terkasih baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sosok panutan yang senantiasa kita teladani akhlaknya, kita ikuti ajarannya dan kita muliakan namanya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, juga kepada para tabi'in tabi'ut tabi'at. Semoga setiap mujahadah kita hari ini menjadi syafaatnya di yaumil hisab kelak, dan semoga kita semua bersama dengan para nabi dan para sahabat di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Umahat yang dirahmati Allah, tidak terasa Ramadan sebentar lagi akan kembali menyapa kita. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan, bulan yang penuh kerahmatan, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang mampu membuat kita suci seperti saat dilahirkan. Bagi umat Islam, Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti, bulan yang setiap waktunya penuh dengan kemuliaan, keutamaan, dan berbagai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya. Ramadan merupakan bulan penuh rahmat dan ampunan, bulan yang bertabur dengan pahala berlipat ganda, dan bulan yang dapat mengantarkan orang yang berpuasa meraih derajat takwa. Ketakwaan yang hakiki dengan kembali kepada syariat Islam. Ketakwaan yang diharapkan bukan hanya terbentuk dalam diri individual muslim, namun takwa yang terwujud juga di dalam keluarga dan masyarakat, dengan menerapkan syariat Islam kafah atau menyeluruh sebagai kunci mewujudkan keimanan dan ketakwaan penduduk negeri. Penduduk negeri yang beriman dan bertakwa adalah mereka yang secara bersama-sama melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Bagaimana sikap orang mukmin dalam menyambut Ramadan, bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah dalam menyambut Ramadan, dan bagaimana kebiasaan sahabat dan salafus solih dalam menyambut Ramadan, juga bagaimana kondisi kaum muslimin hari ini dalam menyambut Ramadan di tahun 2024. Nah, insya Allah kita akan mempelajarinya bersama Al-Mukarramah Al-Ustazah Ela Nurlaila SPDI. Dalam forum kajian hari ini, saya Mimi Fairuza selaku moderator akan membagi forum ke dalam dua sesi, yaitu sesi materi yang akan disampaikan oleh pemateri selama 1,5 jam, mulai dari pukul 13 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat, dan kemudian sesi tanya jawab selama 30 menit yang akan dibuka kesempatannya untuk para jamaah, mulai pukul 14.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat, dan kemudian penutup. Mari kita membuka forum yang mulia ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah yang kita baca, kajian kita hari ini Allah beri kelancaran dari awal hingga akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarromah Al-Ustazah Ella Nurlaila SPDI kepada Al-Mukarromah Al-Ustazah Ella Nurlaila SPDI. Tafadholi mashkura Ustazah. Alhamdulillah, jazakillah khair Ustazah Mimi Fairuza. Bunda Mi, saya biasanya panggilnya singkat, Bun Mi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man bathahu Allahu basyiran wa nadhira wa ala alihi al-athhar wa sahibatihi al-abrar. ومن تبعه والله إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada teladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, orang-orang yang istiqomah mengemban dakwahnya, melaksanakan syariahnya, dan insya Allah kita bagian dari orang-orang tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita muliakan founder Majlis Ta'lim SPC ya, Bunda Mimi Fairuza, dan yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita muliakan tadi ada Bunda Guru sepertinya ya. Ibu ada ya? ada Bu Ustaz. Asmi ya. Okay. Ibu apa kabar Ibu? Kangen. Insyaallah. Ibu. Beliau Allah selalu berikan kesehatan, Allah mudahkan setiap urusannya, disehatkan terus. Dan ummahat semua yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa sayang saya, rasa hormat saya kepada ibunda ummahat semua. Yang kita harus ingat, mungkin ini sudah di bulan Sya'ban di tanggal berapa ya? Tanggal 19 ya kalau tidak salah ya. Berarti kurang lebih 10 sampai 11 hari lagi insya Allah kita akan memasuki 1 Ramadan. Sebelum diakhirin nanti saya nih dari awal sudah mohon maaf duluan ini. Khawatir nanti malah ketika menyampaikan ada kata-kata yang kurang tepat, ada ilmu yang tidak tepat yang tersampaikan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dulu ini. Ummahat Sholihah yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan tema kita hari ini, bagaimana kita meneladani Rasulullah dalam menyambut Ramadan. Ini saya sudah jadi host belum ya? Bisa ini ya, bisa share ya? Sudah saja. Ya. Mungkin bisa dibantu ya, Bun Mi ya. Sebentar. Umunisa ada nggak ya di sini? Umunisa, bentar saya dicek dulu. Ini jadinya saya menggunakan 2 perangkat ya, karena katanya tadi videonya gelap. Yang itu di laptop tidak bisa tampil ya Saza? Iya. Oh sebentar. Saya sudah kirimkan ya. Mungkin bisa dibantu ya kalau ada yang bisa membantu ya. Bentar. Umunisa. Umunisa ready nggak ya? Tapi beliau juga belum tentu ini buka laptop ya. Baik, sambil menunggu mungkin saya lanjutkan kembali. Insya Allah tadi ya dalam beberapa hari ke depan insya Allah kita akan masuki 1 Ramadan.
Nah, bagaimana kemudian kita bisa melihat contoh meneladani ya bagaimana Rasulullah dan para sahabat generasi-generasi salafus salih, generasi-generasi emas dalam menyambut Ramadan. Kalau saya tanya umahat semua, kapan pastinya kita ngeh atau kita ingat bahwa Ramadan akan datang? Ada yang sudah mengingatnya dari 6 bulan yang lalu? Ada? Insya Allah saja. Dari bulan Rajab ya, paling tidak dari bulan Rajab ya, apalagi kalau di majlis-majlis salaf itu kan suka di kan ya doa Rajab, doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, ini kadang-kadang baru ingat tuh kita bahwa sebentar lagi kita akan karena diingatkan di bulan Rajab kita berdoa untuk keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Berarti 2 bulan sebelum Ramadan, alhamdulillah ya kita sudah ingat Ramadan seperti itu ya. Tapi kadang-kadang kita mungkin juga bisa melihat ya fakta di masyarakat bahwa banyak masyarakat yang mungkin baru ngeh bulan Ramadan ketika melihat oh ternyata sudah nisfu Syaban aja nih gitu ya. Ada pengajian-pengajian yang majlis salim yang di masjid mengundang untuk melakukan amalan-amalan di malam nisfu Syaban gitu ya. Ada salat taubah, kemudian tilawah bersama-sama gitu ya. Nah, baru enggak oh iya ya sudah nisfu Syaban aja nih gitu ya, sebentar lagi Ramadan gitu. Berarti mengingatnya setengah bulan sebelum Ramadan gitu ya, 15 hari sebelum Ramadan. Tapi ada juga yang justru baru mengingatnya pas besok udah mau Ramadan gitu ya. Makanya kan mungkin kita dulu sering sering mendengar gitu ya. Lagu siapa ya? Ramadan tiba gitu ya. Sekarang kan banyak yang bilang tiba-tiba Ramadan gitu ya, tiba-tiba Ramadan. Jadi shock gitu ya, shock dengan kehadiran Ramadan, shock dengan kedatangan Ramadan karena apa? Karena kok udah Ramadan lagi aja ya gitu ya. Jadi tidak mengingat jauh-jauh hari. Nah, tentu saja sikap-sikap ini ternyata jauh berbeda gitu ya dalam mengingat Ramadan, dalam mempersiapkan Ramadan dengan generasi-generasi salafus sholih, generasi sahabat gitu ya, bahkan Rasulullah sendiri gitu ya. Nah, di dalam satu riwayat dikatakan bahwa para sahabat itu mengingat Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan. Bulan apa Ibu-ibu? Kalau 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Bulan Rabiul Awal ya atau Rabiul Akhir ya. Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, jadi di antara Jumadil Awal, Jumadil Akhir gitu ya. Itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah mengingat Ramadan. Mereka berdoa supaya apa? Supaya disampaikan di bulan Ramadan. Jadi terlihat bagaimana nampak kerinduannya, keinginannya untuk apa? Untuk bersegera memasuki Ramadan. Untuk disampaikan di bulan Ramadan. 6 bulan sebelumnya, kebayang ya Bu ya? 6 bulan sebelumnya. Kita lagi ngapain ya 6 bulan yang lalu gitu ya? Lagi sibuk apa ya gitu ya? Ingat nggak ya ke Ramadan gitu ya? Tapi tadi kita baru ingatnya mungkin tadi pas Rojab gitu ya. Insya Allah. Nah, jadi 6 bulan berturut-turut sahabat itu berdoa supaya disampaikan oleh Allah, dirisikan oleh Allah untuk Ramadan. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat ya. Sudah ada yang bisa share ya? Boleh dilanjutkan slide-nya. Lanjut. Nah, ini. Jadi generasi emas, generasi sahabat, generasi salafus sholih dikatakan kanu yad'un Allah sittata ashhurin. Kanu yad'un Allah sittata ashhurin
ayuballighahum syahra ramadhana thumma yad'una Allah sittata ashhurin ayataqabbalahu minhum. Jadi mereka para sahabat berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dapat menjumpai Ramadan. Tidaklah mereka ini merupakan perwujudan tadi ya, dapat menjumpai Ramadan. Ini artinya nih belum lengkap nih. Tsumma yad'una Allah, kemudian mereka berdoa juga kepada Allah sitata ashhurin. Berarti ini 6 bulan setelah Ramadan, ayyataqabbalahu minhum, supaya Allah menerima amal mereka di bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan berdoa supaya Allah sampaikan di bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan berdoa kepada Allah supaya amalan-amalan selama Ramadan itu diterima. Insya Allah ya Bu ya. Kebayang bagaimana kerinduannya, kegembiraannya, pengharapannya, tawakalnya untuk apa? Untuk bisa sampai saja sikap para sahabat salafus sholih merindukan Ramadan itu karena ada mafhum ya, karena ada informasi, karena punya maklumah bagaimana keistimewaan Ramadan, bagaimana keindahan Ramadan. Pasti kita juga tahu ya bagaimana orang aja misalnya, seseorang yang kita rindukan itu pasti orang-orang yang istimewa, gitu ya, pasti orang-orang yang berbeda gitu ya dengan orang yang lain gitu ya. Nah, kenapa sampai sahabat kemudian salafus sholih juga merindukan Ramadan sebegitunya? Karena beliau-beliau juga tahu bagaimana keutamaan Ramadan, keutamaan yang banyak, yang keistimewaan yang banyak di dalam bulan Ramadan tersebut, seperti itu. Jadi ini ya Bu ya, terbayang 6 bulan loh, 6 bulan berdoa kepada Allah supaya Allah sampaikan di bulan Ramadan. Next. Dan kemudian berikutnya bagaimana para sahabat kemudian Rasulullah juga menyampaikan ya, menunjukkan sikap ya dalam menyambut Ramadan itu bergembira gitu ya. Jadi para sahabat Rasulullah, para generasi setelahnya, generasi terbaik itu bergembira menyambut Ramadan. Nah, sebetulnya ada yang mungkin selalu dikutip oleh beberapa ustadz, misalnya ketika terkait dengan kegembiraan menyambut Ramadan ini, karena didasari oleh ada yang mengatakan ini hadis, tapi kalau saya cek ulang ternyata ini bukan hadis ya. Jadi bukan hadis, tapi maknanya adalah makna yang benar gitu ya. Dikatakan dalam ada juga yang mengkategorikannya sebagai hadis dhaif sebetulnya. Tapi yang lebih kuat adalah bahwa ini bukan hadis, tapi maknanya adalah benar. Man fariha, barang siapa yang bergembira bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, faharamallahu jasadahu, maka Allah mengharamkan jasadnya, mengharamkan tubuhnya ya, minan nar, dari api neraka. Kebayang ya Bu ya, baru bergembiranya saja sudah seperti itu gitu. Walaupun ini bukan hadis, tapi maknanya adalah makna yang menyiratkan bagaimana kita sebetulnya sebagai seorang muslim bergembira menyambut Ramadan. Dengan apa? Dengan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih ya, dari Imam Ahmad, dari Imam An-Nasai meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah. Ini adalah kabar gembira dari Rasulullah, berarti kita juga harus menyambutnya dengan gembira, dan para sahabat juga menyambutnya dengan gembira. Qad atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Ya. Dikatakan qad atakum, sungguh telah datang kepada kalian syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Ya. Kataballahu alaikum siyamahu fihi. Ya, Allah menuliskan atau Allah memberikan pahala ya, mencatat
kataba di sini maknanya adalah mewajibkan ya, mencatat itu maksudnya memfardukan. Allah memfardukan, mewajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa. Pada bulan ini ya, fihi tuftahu abwabul janan, ada sebetulnya jinan juga dibacanya ya. Tuftahu abwabul jinan wa tuqlaqu abwabul jahim. Dibuka ya. Tuftahu abwabul jinan, dibuka pintu-pintu surga dan dikunci atau ditutup pintu-pintu neraka. Wa tuqalli fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Afwan, suara saya terdengar tidak ya? Terdengar Ustazah? Nah, ini yang si terputus. Kemudian fihi lailatu, di dalamnya ada malam abwabun khair, pintu-pintu yang apa 1000 ya, 1000 kebaikan gitu ya. Malam yang lebih baik min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Ya, jadi ini adalah kabar gembira dari Rasulullah, bagaimana memang sudah selayaknya, sudah sepantasnya, sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim mendengar berita gembira ini juga ikut bergembira. Karena apa? Karena banyak kebaikan-kebaikan yang terdapat di bulan Ramadan. Di dalam riwayat yang lain dikatakan pahala yang kebaikan ya, pahala kebaikan amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan, jika amalan itu hukumnya wajib, maka dia akan dibalas dengan balasan 70 kali ya. Jika amalan itu hukumnya sunnah, gitu ya, amalan-amalan sunnah, maka dia akan diberikan pahala seperti pahala wajib. Dan tadi yang lebih masya Allah ya, ada malam yang satu malamnya itu kalau kita beribadah dengan maksimal di dalamnya ya, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketundukan, dikatakan lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bayangkan satu malam ya, malam Lailatul Qadar kita beribadah di dalamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun ya. Umahat semua di sini mungkin yang paling sepuh siapa ya? Usianya yang coba kalau misalnya menghitung dari balik sampai sekarang gitu ya, berapa usianya? Apakah kita sudah bisa beribadah selama itu? Atau kita mungkin yang masih kelihatan masih muda ya, insya Allah ya, atau muda terus semangat ya gitu ya. Dari balik sampai sekarang gitu kan, atau misalnya nanti apakah ada kesempatan bisa beribadah selama 83 tahun gitu ya, belum tentu gitu ya. Makanya ketika ada peluang-peluang itu di Ramadan gitu ya, berarti kan kita harus apa? Bergembira menyambutnya, bersukacita menyambutnya, mempersiapkannya seperti itu. Nah, walaupun tadi saya sempat mencuri dengar ya. Siapa tadi Bunda Lydia ya? Tanya beras harganya berapa? Masya Allah, memang betul Bu ya. Ini ujian menjelang Ramadan. Dan ini bukan tahun ini saja, tapi tahun ini mungkin kayaknya yang paling ini ya, yang paling berat gitu ya. Harga beras bisa sampai meroket gitu ya. Di beberapa tahun sebelumnya pun begitu gitu ya. Ketika menjelang Ramadan itu jadi kayak kado Ramadan gitu ya. Semua pada naik gitu ya. pada mahal gitu ya, sembako dan lain-lain gitu. Padahal di bulan Ramadan itu kan harapannya kita juga kalau misalnya umahat mungkin memberikan sajian yang khusus gitu ya, apalagi untuk anak-anak, untuk menggembirakan anak-anak gitu kan. Tapi kalau ini mahal itu mahal kok kayaknya jadi jadi mikir-mikir gitu ya. Jadi tadi mau bergembira menyambut Ramadan kok jadi gimana gitu ya, kayak terhalang gitu ya kegembiraannya dengan kondisi saat ini gitu. Bahkan kalau di Ramadan itu kita ini yang ada di sekitar Jabodetabek mungkin sudah biasa ya, sudah tahu ya khas di Ramadan itu. Kalau sore-sore itu kan ada takjil gitu ya, bukaan gitu kan, di mana orang mencoba untuk
cari nafkah gitu ya dengan bukaan takjil. Biasanya nih kalau misalnya di daerah Tangsel, di Tangsel saja atau di yang lain juga ya, pasti khas itu. Bukaannya itu gorengan, lontong gitu ya, dengan sambal kacangnya. Nah, sampai-sampai ada temen tuh yang bisa nggak ya saya jualan lontong gitu, ini berasnya mahal, mau dijual berapa ya gitu ya. Jadi sudah mulai ada kekhawatiran gitu ya, padahal berharap ya ketika Ramadan itu tadi ya ada penjual-penjual musiman ya untuk eh, takjil seperti itu, harapannya kan mereka bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya untuk tadi ya mencukupi, apalagi tadi ada ingin menyiapkan bukaan atau memberikan hadiah spesial untuk putra-putrinya yang sudah berusaha untuk melaksanakan saum 1 bulan penuh misalnya seperti itu. Jadi sepertinya kok mau gembira aja di sistem yang dimana kita tidak hidup dengan Islam susah gitu ya. Di satu sisi kita ingin ikut meneladani Rasulullah gitu ya, para sahabat bergembira dengan kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah gitu ya. Tapi kok lihat kondisi yang agak-agak berat ini gitu ya, khususnya dalam apa tadi ya meroketnya harga-harga gitu ya. Cabai berapa katanya cabai? Ini yang suka pedas nih repot nih ya gitu ya. Ya, eh, itu jadi berpikir ulang gitu ya. Kalau mungkin untuk konsumsi pribadi, konsumsi rumah tangga kita bisa menahan ya. Tapi ada orang-orang yang usahanya dari situ gitu ya. Jadi suka pasti berpikir ulang gitu ya. Mau dijual dengan harga berapa gitu kan. Modalnya nutup apa enggak gitu. Padahal tadi kebutuhan misalnya menjelang Ramadan, hari raya dan apa ada harapan untuk bisa berkumpul dengan keluarga dengan mudik gitu kan, harapannya dari situ ternyata tadi ya bisa bisa jadi tidak tidak banyak maksimal, tidak maksimal gitu ya dilakukannya seperti itu. Tapi terlepas dari itu kita yakin bahwa rizqu minallah, rizki itu dari Allah. eh, Biarkan orang-orang yang punya kebijakan yang membuat kondisi kebutuhan gila-gilaan naik gitu ya, meroket gitu ya, ya pasti mereka akan mendapatkan balasan karena kezalimannya. Yang berikutnya tadi ya, selain bergembira menyambut Ramadan karena kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kita banyak melakukan amal sholih. Next, kita banyak melakukan amal sholih di sebetulnya amal solih ini harusnya dimulai ya paling tidak itu dari bulan Rajab. Sebagaimana di dalam satu riwayat dikatakan bahwa bulan Rajab itu bulan untuk menanam, bulan Sya'ban itu bulan untuk menyemai, bulan Ramadan itu bulan untuk memanen. Nah, tidak mungkin kita bisa mendapatkan eh, hasil gitu ya atau panen gitu ya kalau kita tidak menanam. Makanya kalau kita olahraga saja gitu ya, olahraga saja kan biasanya ada warming up-nya ya. Kebayang ibu-ibu kalau misalnya olahraga tanpa didahului warming up pasti apa? Baru sekali karena digenjot langsung besoknya enggak lagi deh. Kok olahraga bukannya bikin sehat ya? Malah bikin pegel-pegel sakit gitu ya. Encok dan segala macam gitu. Karena apa? Karena tadi tidak ada warming up-nya gitu ya. Jadi kaget, otot-ototnya kaget. Akhirnya yang dipandang itu sebagai suatu kebaikan jadi buruk gitu kan. Karena apa? Karena ada yang keliru di situ. Harusnya ada warming up-nya dulu sehingga tidak kaget dari sesuatu yang ringan gitu ya. Memperbanyak amal soleh itu tadi ya di bulan Rajab karena memang amalan juga dilipat gandakan. Dan di bulan Syaban itu dilanjutkan gitu. Jadi tidak kemudian Rajab itu dilakukan, Syaban dilalaikan, Ramadan baru gitu ya. Seperti itu karena betul kata Rasulullah banyak bulan Syaban ini bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Makanya tidak sedikit ya Bu ya kalau
kita lihat fenomena di masyarakat juga, kalau bulan Sya'ban itu pengajian-pengajian, majlis salim mulai ada penutupan gitu ya. Mulai ada penutupan, kemudian yang biasa saum sunnah karena ada penutupan, makan-makan jadi nggak saum sunnah. Belum lagi kalau apa ya, eh, aktif gitu ya, di mana-mana ada temennya. Cucurak, botram, di bulan Sya'ban itu biasanya. Seolah-olah bulan Sya'ban ini adalah bulan terakhir untuk bisa melakukan apapun yang nanti nggak bisa dilakukan di bulan Ramadan gitu kan. Yang biasa ngebakso bareng gitu kan, karena Ramadan nanti nggak bisa ya ngebakso bareng, gitu ya. Nyeblak bareng, jajan bareng gitu ya, shopping bareng gitu. Itu yang banyak melalaikan, banyak apa dikatakan bulan Sya'ban ini dilalaikan. Jadi Rojab bisa jadi banyak orang yang mengetahui, mengingat keutamaannya Ramadan. Banyak orang yang mengetahui dan mengingat keutamaan, tapi Sya'ban ini banyak yang dilalaikan seperti itu. Padahal bulan Sya'ban itu Rasulullah banyak melakukan saum di bulan Sya'ban. Bahkan di dalam hadis ini kan disampaikan ya oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau Aisyah itu tidak pernah melihat ya, hampir-hampir beliau Rasulullah SAW saum yang dilakukan hampir satu bulan full gitu ya, satu bulan penuh selain bulan Sya'ban. Kalau Ramadan kan memang saumnya satu bulan full gitu ya. Tetapi ketika bulan Sya'ban, kata Aisyah, hampir satu bulan. Gitu. Dalam riwayat yang lain dikatakan Rasulullah berhenti saum di bulan Sya'ban itu di satu riwayat dikatakan 3 hari menjelang Ramadan untuk menjadi pemisah antara saum sunnah dan saum wajib, ya, seperti itu. Jadi itu dilakukan oleh Rasulullah gitu ya, memperbanyak amal solih, termasuk ya amalan-amalan soleh yang juga bisa nanti dilakukan di Ramadan yang biasa dilakukan oleh apa ya kita, misalnya tilawah, tadarus, sedekah gitu ya, memberikan apa bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu kan, seperti itu. Ini yang banyak dilakukan di bulan Sya'ban gitu. Jadi memperbanyak amal soleh sebagai tadi ya, sudah ditanam, disemai, dijaga gitu ya, supaya tanamannya ini baik tumbuhnya, subur gitu ya. Tidak dibiarkan tanaman ini bersaing dengan gulma-gulma gitu ya, dengan rumput-rumput liar sampai akhirnya udah nggak jelas lagi mana tanaman utamanya, mana tanaman pengganggunya gitu ya. Nah, Sya'ban ini adalah bulan bersih-bersihnya gitu ya, dari hal-hal yang juga tidak baik ya, amalan-amalan yang buruk gitu. Makanya diperbanyak dengan amalan yang solih, yang itu bisa tadi ketika di bulan Ramadan lanjut untuk dilakukan, dan itu dilakukan nanti tidak menjadi berat seperti itu. Kalau sudah terbiasa, misalnya di hari-hari biasanya memang melakukan kebaikan, berarti ditingkatkan kuantitasnya ya, dan kualitasnya juga tentu saja. Kalau misalnya kita biasa ikut one day one juice, berarti kan satu hari sudah biasa tuh tadarus satu juz. Berarti di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban itu ditingkatkan. Di bulan Ramadan ya syukur-syukur satu hari bisa 3 juz atau lebih dari biasanya gitu. Sehingga dalam satu Ramadan kita bisa khatam lebih dari satu kali seperti itu ya. Jadi memperbanyak amal soleh itu ya tidak terbatas dengan amalan mahdoh ya, amalan yang sifatnya mahdoh yang berkaitan dengan ibadah-ibadah nafilah gitu ya. Tapi juga amalan-amalan soleh yang kaitannya dengan nanti hablum minan nasnya gitu ya, hubungan dengan manusianya gitu kan, memperbanyak silah ukhuwah, menguatkan dan menyambung silaturahim gitu ya, seperti itu. Jadi itu pun dilakukan, digalakkan. Oke, berikutnya
next. Setelah tadi kita bergembira, kemudian memperbanyak amalan solih, kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah mendalami ilmu yang terkait dengan Ramadan. Sudah mulai tidak ada mudah-mudahan ya di tengah-tengah kita di Ramadan tuh masih ribut antara 11 rakaat sama 23 rakaat gitu ya. Terus ini biasanya apa ya, hampir tiap tahun sih saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sama gitu ya. Nanti misalnya witir witir dulu apa tahajud dulu? Boleh tahajud apa enggak? Cukup tidak dengan sholat tarawih gitu ya. Kumur-kumur boleh atau tidak? Kan pertanyaan-pertanyaan ini nih sering muncul ya. Dan kadang-kadang tadi pertanyaannya berulang. Nah, pertanyaan berulang ini berarti kan menunjukkan tadi ya, orang-orang tersebut tidak mendalami ilmu-ilmu yang terkait dengan Ramadan. Padahal aktivitas ibadah di bulan Ramadan itu kan dilakukan setiap tahun gitu ya. Tapi ya tidak masalah sih, mungkin lupa gitu ya. Makanya ketika ada kesempatan, ada rezeki untuk bisa mengkaji, membuka-buka kembali kitab-kitab fikihnya, hal-hal yang terkait dengan Ramadan gitu ya, itu dilakukan ya. Hal-hal yang terkait dengan saumnya, kemudian amalan-amalan nafilahnya ya, tarawih, witir, kemudian nanti itikaf gitu ya, 10 terakhir, kemudian yang lain-lainnya. Nah, ilmu-ilmu basic yang terkait dengan apa pemahaman fikihnya ya, fikih Ramadan terkait dengan Ramadan itu harusnya sudah selesai gitu ya. Harusnya sudah selesai, walaupun ya tadi sih ketika ada kesempatan untuk bisa mengkaji ulang, tidak salah untuk kemudian dikaji dan diperdalam lagi untuk supaya kita menyiapkan masuk ke Ramadannya itu, menyiapkannya itu maksimal gitu seperti itu. Nah, itu kan secara individu ya, pasti kita akan lebih ringan, lebih tenang gitu ya beribadah tadi di Ramadan karena disertai dengan ilmu gitu. Apalagi kalau misalnya ini difasilitasi gitu ya, Masya Allah gitu. Saya sampai saat ini masih tercatat sebagai santri online. Jadi alhamdulillah saya mendapatkan fasilitas setiap Ramadan atau setiap bulan-bulan istimewa ya di dalam tahun Hijriah itu, di Ma'had itu selalu difasilitasi untuk daurah gitu ya. Misalnya kemarin bulan Rajab ada satu kitab yang dibahas terkait dengan keistimewaan-keistimewaan di bulan Rajab. Kemarin bulan Sya'ban juga demikian. Ada kitab Madza fi Sya'ban itu juga didaurahkan ya. Kemudian termasuk ini Ramadan gitu ya. Nanti mungkin bisa di-share juga ya, ada publikasinya kalau Mahat berkesempatan untuk mengikuti, kemudian perlu ya untuk menambah itu, nanti insya Allah mungkin saya bantu share ke Bunda Mimi ya. Nah, kalau dulu, kalau itu kan kita akhirnya jadi kayak ini sendiri ya, berjuang sendiri gitu ya, belajar gitu kan. Kalau dulu tuh difasilitasi, Masya Allah ya, difasilitasi oleh imam ya, oleh sultan gitu ya. Pada masa kekhilafahan Kesultanan Turki itu setiap menyambut Ramadan itu sultan itu menyebarkan edaran resmi gitu ya, berarti edaran dari negara gitu ya, menyebarkan edaran dan pengingat kepada warga sekitar ya, kepada masyarakat gitu ya. Edaran ini berisi pengingat mengenai kaidah dan amalan yang hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan, puasa wajib, kemudian sunnah-sunnah puasa, sholat sunnah lainnya. Nah, bahkan digalakkan juga madrasah-madrasah dan pengajian tafsir Al-Quran. Nah, yang itu juga dilanjutin tuh, jadi aktif sampai bulan suci Ramadan gitu ya. Dan tidak jarang itu dihadiri oleh sultan seperti itu. Jadi sultannya juga
sama-sama belajar dari para masyayikh gitu ya, seperti itu. Nah, kebayang ya ringannya, mudahnya gitu ya, enaknya gitu ya. Kita difasilitasi untuk terus berada dalam ketaatan yang didasari oleh ilmu gitu ya, beribadah dengan maksimal dengan didasari oleh ilmu seperti itu. Kemudian next, setelah tadi melakukan amalan yang solih, gitu ya, kemudian menambah ilmu, memperdalam ilmu yang terkait dengan bulan Ramadan. Nah, ini yang juga menjadi pengingat ya, mengganti puasa yang tertinggal, gitu ya, di bulan Sya'ban menjelang Ramadan, gitu ya, menyambut Ramadan itu juga diganti saum. Kadang-kadang suka ada pertanyaan dan banyak ya yang punya pemahaman keliru, misalnya karena sudah nisfu Sya'ban itu tidak boleh saum lagi gitu. Padahal ada yang misalnya tadi punya hutang gitu ya, seperti itu. Nah, ini kekeliruan yang ada di masyarakat, di mana tadi harusnya kan puasa qadha ya, hutang puasa itu ya wajib dibayar gitu ya, seperti itu. Dan membayar puasa di bulan Sya'ban itu ya diperbolehkan gitu ya, sampai ya menjelang satu Ramadan gitu ya, untuk menjadi pembeda ya tadi mengikuti Rasulullah, misalnya tiga hari sebelum Ramadan di stop gitu ya, seperti itu. Nah, ini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa salah satu cara ya menyambut Ramadan adalah juga melakukan eh, qadha ya, atau mengganti puasa yang tertinggal. Diriwayatkan, kata Aisyah, aku punya hutang puasa Ramadan dan baru bisa membayarnya pada bulan Sya'ban karena kesibukanku mengurusi Rasulullah. Jadi tidak masalah ya dilakukan di bulan Sya'ban ya, kalau memang dari awal tidak ada niat untuk melalaikan gitu ya, karena ada kondisi-kondisi yang membuat kita tidak bisa melakukannya di bulan yang lain sampai kemudian akhirnya dilakukan di bulan Sya'ban. Nah, ini terkait juga dengan tadi ya, ilmu ya. Tiap tahun juga suka ada pertanyaan nih. Kalau setelah Ramadan saumnya Syawal dulu apa qadha dulu gitu. Itu tuh pertanyaan yang berulang. Berarti ilmu tentang itu tidak nambah-nambah gitu ya. Nah, kaitannya dengan penggantian qadha gitu ya. Ini Aisyah melakukannya di bulan Sya'ban. Artinya ini juga sekaligus menjawab bagaimana Islam gitu ya memberikan keluasan dalam hal mengganti qadha puasa gitu kan, boleh dilakukan di bulan Sya'ban. Artinya Syawalnya berarti kalau Sya'ban apa di terakhirkan gitu ya, Syawalnya berarti yang didahulukan. Ya alhamdulillah, syukur-syukur kalau bisa tuntas tuh di bulan Syawal juga qadha dan saum Syawal gitu ya. Tapi kan ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Apalagi kalau misalnya di awal-awal Syawal, Syawal pertama haid, Syawal kedua silaturahim, datang berkunjung, disiapin makanan itu ya jauh-jauh gitu ya. Kemudian safar dan lain segala macam gitu ya. Memang dari awal bukan untuk melalaikan gitu ya, bukan untuk melalaikan, tapi untuk memang kondisinya tidak memungkinkan sehingga akhirnya memilih untuk mendahulukan Syawalnya, karena Syawal itu kan terbatas ya, bulannya terbatas, sedangkan mengqadha saum gitu ya, mengqadha saum bisa dilakukan di bulan-bulan yang lain, di 11 bulan yang lain. Nah, ini sekaligus menjawab ya hadis ini bahwa boleh mau qadha dulu boleh, boleh. Mau Syawal dulu boleh, boleh gitu ya. Seperti itu. Jadi yang tidak boleh itu adalah ya tidak dua-duanya gitu ya. Seperti itu. Jadi ini yang dilakukan ya. Ganti saum, dan ini menjadi sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak berulang. Qadha dulu apa saum Syawal dulu gitu ya.
Seperti itu. Berikutnya, nah ini yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah juga melakukan demikian, mencari hilal. Hilalnya siapa sih? Gitu ya. Mencari hilal. Hilalnya apa hilang gitu ya. Hilal ini bulan baru ya, penentu awal Ramadan atau akhir Ramadan. Nah, di dalam hadis dikatakan asyhru tis'u wa isyaruna laila. Jadi satu bulan itu ada 29 hari. Fala tasumu hatta tarauhu. Maka janganlah kalian puasa hingga kalian melihatnya. Melihatnya itu maksudnya melihat hilal ya, melihat bulan, bulan baru. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30. Apabila penglihatan kalian terhalang oleh mendung, maka genapkanlah atau sempurnakanlah bilangannya menjadi 30 hari. Nah, berarti ini menjadi anjuran ya, anjuran bagi kita ya. Ini termasuk tadi memperdalam ilmu karena kaitannya dengan Ramadan, penentuan atau syarat masuknya bulan Ramadan itu kan ketika sudah muncul hilal ya, sudah ada hilal bulan baru. Nah, penetapan awal dan akhir Ramadan ini kalau di apa namanya di dalam perbedaan fikih ya, karena ini memang betul ya, betul ranahnya adalah ranah khilafiyah. Nah, kalau di dalam masalah fikih memang tidak ada masalah ya. Perbedaan ini kita kita apa namanya kita pahami ya, kita ilmui juga gitu. Jadi memang ada perbedaan terkait dengan penentuan awal atau akhir Ramadan. Ada yang melakukannya dengan ru'yat ya, ru'yat. Ru'yat pun ada dua, berarti kan nanti ada ru'yat lokal, ada ru'yah atau ru'yat global gitu ya. Bukan ruqyah ya, lain lagi itu. Jadi ru'yah itu melihat. Nah, ada yang kemudian menggunakan ilmu hisab ya. Kalau di Indonesia mungkin lebih ramenya NU Muhammadiyah, NU kapan, Muhammadiyah kapan gitu ya, kalau sudah kaitannya dengan Ramadan. Nah, terkait dengan ini apa Ramadan ini memang boleh next slide-nya. Perintahnya adalah tadi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubiya 'alaikum fa akmilul iddata sya'bana 30. Jadi ini hadis yang semakna di mana perintah Allah tadi, berpuasalah kalian jika melihat hilal dan berbukalah kalian jika melihat hilal, dan jika penglihatan kalian terhalang oleh mendung maka genapkanlah, sempurnakanlah dengan bulan Sya'ban itu 30 hari. Nah, bulan apa namanya? Terkait dengan ru'yah misalnya, sebetulnya yang dijadikan sebagai hujah ya atau dalil untuk penentuan awal dan akhir Ramadan baik yang dengan ru'yah maupun dengan hisab itu sama. Nasnya ini gitu ya. Nas dari hadis ini. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Hanya saja terkait dengan ru'yah melihatnya tadi, ru'yah dengan kalau ru'yah yang langsung gitu kan berarti memang dengan mata langsung gitu ya, dengan alat lalu teropong gitu, bukan dengan perhitungan ilmu apa namanya perbintangan ya atau ilmu falak gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kaitannya dengan ru'yah itu tadi ada yang lokal, ada yang global. Kalau yang lokal itu berarti mengambil pendapat madhab Imam Syafi'i, di mana setiap jarak 24 farsah, 24 farsah itu kurang lebih 133 km, itu dibolehkan untuk berbeda memulai gitu ya. Walaupun faktanya perbedaan yang kita dapati gitu ya di kita gitu ya di Indonesia misalnya khususnya itu bukan karena mengambil madhab Syafi'i gitu ya, tapi kayaknya madhab nasionalisme gitu ya. Karena kalau misalnya mengambil pendapat madhab Syafi'i yang terkait dengan perbedaan matla atau munculnya tempat munculnya hilal ini gitu ya, harusnya Surabaya sama Jakarta sudah bisa beda puasa gitu. Kalau di Surabaya tidak terlihat, di Jakarta terlihat, misalnya Surabaya puasa, di Jakarta tidak gitu. Atau justru sebaliknya gitu kan, misalnya daerah-daerah yang dekat dengan Malaysia yang berbatasan gitu ya. Kalau itu kan
jaraknya misalnya tidak sampai 133 ya, 33 kilometer, atau tidak sampai 24 farsakh. Kalau misalnya di Malaysia sudah memulai, harusnya tetangganya itu sudah bisa memulai gitu. Atau sebaliknya, Indonesia memulai, Malaysia ikut gitu ya. Tapi ternyata faktanya tidak demikian gitu ya. Jadi ru'yah ru'yah lokal pun gitu, itu justru ternyata di lapangan bukan karena itu gitu, tapi lebih ke ya tadi ya, ada nasionalisme di mana eh, apa tidak aktif ya, satunya tidak aktif. Di mana tadi seolah-olah satu wilayah ketika memulai karena beda negara walaupun itu berdekatan gitu ya. Jadi seolah-olah ya karena beda negara jadi tidak memulai di waktu yang sama. Berbeda dengan ru'yah global. Nah, ru'yah global itu boleh di slide berikutnya. Nah, kalau ru'yah global, nah berdasarkan hadis tadi sebetulnya bisa kita lihat sumu li ru'yatihi. Jadi ini kalau kita misalnya bedah dalilnya, sumu itu kalau kita belajar bahasa Arab itu adalah perintah fi'il amar untuk jamak gitu ya, untuk banyak orang. Sumu berpuasalah kalian ya. Liru iyatihi dengan penglihatan ya, atau pengamatan tadi ya, melihat hilal. Hi itu untuk domir kata ganti satu orang, hi untuk dia ya. Berarti perintah saum untuk banyak orang walaupun yang melihatnya satu orang. Hi-nya itu. Wa aftiru juga li ru'yatihi. Jadi dengan apa? Melihat dalil ini, jika ada salah satu ya kaum muslimin di negeri manapun ya yang diambil kesaksiannya gitu ya. Misalnya dia apa namanya bersaksi bahwa dia melihat hilal dan kemudian tadinya diterima persaksiannya gitu ya. Dia tidak fasik gitu ya. Maka berarti ya kaum muslimin yang lain harus mengikuti hasil ru'yahnya seperti itu. Ini yang dimaksud dengan ru'yah global. Jadi kalau ru'yah global tidak dibatasi oleh sekat-sekat tadi nasionalisme negaranya berbeda, jadi memulainya berbeda gitu. Tidak, tapi melihatnya sebagai sudah nampak hilal misalnya di mana ya, di Mesir misalnya, ya Indonesia ikut gitu. Oh, tapi kan Indonesia waktunya lebih dulu. Jadi kalau mereka baru baru sahur, kita udah kelewatan. Tapi kan harinya hari yang sama sebetulnya, gitu ya. Apalagi dengan kemajuan teknologi, informasi itu mudah gitu ya diakses gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ini yang sebetulnya salah satu juga yang bikin tadi ya kita mau bergembira tapi kok sedih ya, kenapa kita kaum muslimin tidak bisa memulai saum gitu ya, atau nanti berlebaran gitu ya di hari yang sama gitu kan. Walaupun sebetulnya dalam masalah fikih itu tidak masalah gitu, sama-sama menggunakan hujah, sama-sama menggunakan dalil. Tapi kalau berbicara tentang persatuan kaum muslimin gitu ya, kok gini amat gitu ya. Kalau orang-orang Kristen aja bisa Natal bareng gitu ya, 25 Desember gitu kan. Harusnya kaum muslim itu mudah gitu. Kalau ada apa? Kalau ada imam, kalau ada sultan, kalau ada khalifah. Nah, faktanya saat ini ya tadi kaum muslimin tercerai-berai dengan wilayahnya masing-masing, dengan negaranya masing-masing, sehingga ya tadi mengikuti apa namanya pemimpin di negeri masing-masing. Makanya sedih sih kalau misalnya lihat oh di Mekah sudah Ramadan sudah ya memulai ya, atau misalnya nanti pas Lebaran gitu ya sudah Syawal, kita belum gitu ya. Aneh tapi nyata ada di generasi saat ini, dan ini ujian buat kita sebetulnya ya, bagaimana kita harus betul-betul mengokohkan akidah, menambah tadi ya sakofah ya, beramal dengan ilmu gitu ya, tidak tidak kemudian ikutin aja deh gitu. Nanti mah kalau salah dosa ditanggung pemerintah, orang pemerintah yang memutuskan gitu. Emang bisa seperti itu gitu ya. Seandainya bisa gitu ya. Ya di dunia bisa mungkin ya kita berucap seperti itu, tapi di hadapan Allah kan nanti kita tetap berhujah dengan hujah kita masing-masing. Baik, next.
slide berikutnya. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan juga yang biasa dilakukan oleh para generasi sebelumnya ya. Dan ini sebetulnya dikoordinasi gitu ya, dikoordinir gitu ya. Ada koordinasi dari negara, karena kebayang ya, dulu itu kan sistem yang diterapkan adalah sistem Islam gitu. Jadi memang ketaatan itu memang difasilitasi, kemudahan itu diberikan gitu ya untuk kaum muslimin bisa taat dengan maksimal. Jadi menjelang Ramadan terdapat sebuah tim yang di bawah instruksi sultan ya, atau imam atau khalifah, untuk apa? Untuk memastikan kebutuhan pangan di pasar gitu ya bisa terpenuhi oleh rakyat gitu ya. Kebayang ya Bu ya, makanya tadi kalau di awal aduh sekarang gila-gilaan harga meroket dan segala macam. Ya karena memang kita jauh dari Islam, saat ini tidak diterapkan aturan Islam di tengah-tengah kita. Nah, standar pangannya pun diatur gitu ya. Maksudnya berarti kan, apalagi kita tahu Islam itu kan punya standar ya, standar pangan halal toyib gitu ya. Halal aja toyib, halal aja tapi tidak toyib kan tidak boleh gitu ya. Termasuk nanti harga gitu ya. Walaupun nanti kalau kaitannya dengan permasalahan harga itu ada teori ya, harga itu memang diserahkan ke pasar, tapi kan pasarnya bukan seperti pasar yang kita saat ini yang dikuasai oleh para kapitalis, para oligarki gitu ya, sampai ke apa yang retail aja kan dikuasai oleh mereka gitu kan, seperti itu. Nah, jadi dipastikan betul bahwa sebelum memasuki Ramadan itu, untuk menyambut bulan Ramadan itu, masyarakat terpenuhi kebutuhan pangannya, kebutuhan yang sangat krusialnya. Ya. Kemudian untuk menyambut Ramadan itu, istana itu dipenuhi oleh karangan bunga, maksudnya dipercantik gitu loh Bu. Nah, makanya kalau ada kebiasaan, dulu saya ingat banget waktu masih kecil itu, kalau mau menyambut Ramadan, rumah itu dibersihkan. Nggak tahu di daerah-daerah masih ada nggak yang seperti itu. Rumah dibersihkan, rumah dicat. Jadi di suasana Ramadan tuh suasana yang menggembirakan, yang menyenangkan gitu ya. Kemarin saya kayaknya dapat bocoran Bunmi sudah ngecat rumah nih. Memasuki Ramadan ya Bunmi ya. Ya, jadi memang dibuat seperti itu, dan itu kebiasaan yang baik sebetulnya. Nah, itu sebetulnya dulu dilakukan oleh para sultan gitu ya. Kemudian ada acara pembagian makanan gratis, berbagai event-event lain selama bulan Ramadan juga gitu ya. Juga Sultan sering memerintah para pegawai untuk menyembelih aneka ragam binatang di tempat umum, di mana dagingnya ini akan dibagikan pada fakir miskin dan warga sekitar yang membutuhkan gitu ya, seperti itu. Ya sekarang ada sih, tapi suka sedih sih pembagiannya itu ricu sampai menimbulkan korban gitu ya, apalagi kalau udah menjelang nanti mau Idul Fitri ya, pembagian zakat fitrah gitu. Istiqlal lah sudah kebayang gitu ya biasanya kayak gimana. Ini kan berarti ada sesuatu yang harus dibenahi, ada sesuatu yang harus di apa namanya, ditata gitu ya, ditata ulang gitu ya. Berikutnya, next slide. Nah ini ya. Dan ini semua nih yang terakhir ini sebagian besar memang dilakukan oleh apa instansi ya, oleh pemerintah gitu ya. Ini untuk meningkatkan pelayanan di berbagai wilayah ya. Lampu warna-warni dengan ukuran besar itu ditata ya, bisa dilihat di jalanan di kota Istanbul pada saat itu. Karena apa? Karena tadi kan syiar apa namanya, di bulan Ramadan malam-malam misalnya orang sudah tarawih bersama gitu ya. Jadi fasilitas-fasilitas umum penerangan itu dilakukan gitu ya. Oh, ini termasuk tadi tuh yang saya sampaikan. Ada tradisi untuk menyambut datangnya bulan puasa itu dengan bersih-bersih rumah ya, menyiapkan bahan makanan bagi keluarga ya. Nah, seluruh toko dan rumah makan pun akan tutup ya untuk menghormati orang yang berpuasa. Tidak sebaliknya ya. Beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah ungkapannya sudah berubah. Hormati orang yang tidak puasa loh.
harusnya yang dihormati orang yang puasa. Ini malah kita disuruh menghormati orang yang tidak puasa gitu. Makanya seolah-olah warung dibiarkan nggak apa-apa buka gitu, karena ada orang juga yang nanti nggak puasa butuh makan gitu ya. Seperti itu. Sekarang tuh jadi ke bolak-balik ya. Nah, kemudian saya pernah mendapat satu riwayat. Jadi menjelang Ramadan itu, Sultan itu mendata masyarakat siapa yang masih memiliki hutang. Itu akan diberikan uang ya untuk menutupi hutangnya gitu ya. Aduh, masya Allah ya. Sekarang yang hutangnya paling besar malah negara ya, kita yang menanggungnya. Gitu. Memang ya, kita hidup di aturan yang nggak pakai aturan Islam nih susah ya, repot ya. Oke, next. Ini Ramadan di masa khilafah itu sebetulnya tadi ya sudah digambarkan juga sebagian besarnya di masa-masa kekhilafahan tadi ya, baik Umayyah, Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah gitu ya. Itu memang ya terjadi apa tadi ya, pelayanan maksimal gitu ya, upaya-upaya untuk yang meningkatkan pelayanan gitu ya, supaya masyarakat bisa beribadah dengan maksimal, bisa melakukan ketaatan dengan maksimal. Nah ini termasuk doa juga ya, doa yang ketika tadi melihat hilal, mungkin ini sedikit lompat ya tadi. Rasulullah ketika melihat hilal, jadi hilal itu pun tadi ya dikoordinir oleh negara gitu ya, oleh daulah untuk bisa tadi melakukan serempak gitu ya. Walaupun pada saat itu kondisinya memang belum bisa serempak karena kan akses informasi gitu ya, transportasi, komunikasi tidak secanggih saat ini gitu ya. Rasulullah ketika melihat hilal, nanti ini doanya mungkin bisa dihafal, bisa dipraktekkan ketika sudah ada ini ya, kabar muncul hilal. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Nah ini ya. Berikutnya ini Ramadan pada masa kekhilafahan. Tadi ya, pada masa kekhilafahan para khalifah itu biasa berkhutbah di hadapan masyarakat pada malam pertama awal bulan Ramadan ya. Seperti yang disampaikan juga oleh Umar bin Khattab ya. Jadi Umar bin Khattab melakukan khutbah pada saat malam masuk 1 Ramadan ya. Beliau salat maghrib, kemudian berkhutbah. Nah ini yang tadi ya, ada kaidah yang mengatakan amrul imam yarfa'ul khilaf. Jadi perintah imam itu atau perintah imam atau perintah sultan atau perintah khalifah itu yarfa'u itu mengangkat, akan membuat perbedaan itu tidak ada gitu. Makanya sebetulnya kayak tadi perbedaan mengawali dan mengakhiri Ramadan gitu ya, kalau ada khalifah ya itu bisa dilakukan karena penyatuan kaum muslim itu kan penting gitu ya. Beliau ketika masa Umar itu beliau biasa menyelenggarakan sholat tarawih di masjid ya secara berjamaah. Beliau juga mengirim surat kepada para wali ini gubernur ya, setingkat gubernur, agar mereka menyelenggarakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Nah ini masalah fikihnya ya, tidak perlu diperdebatkan. Katanya dulu Rasulullah nggak berjamaah, nggak tarawih di masjid gitu ya. Nah ini kan lebih ke syiar gitu ya. Dan ketika Umar bin Khattab melakukan, itu masih ada sahabat-sahabat yang besar ya, para kibarus sahabat, ada Utsman berarti, ada Ali, ada
sebagian besar sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, tapi mereka tidak mengatakan itu bid'ah. Kan sekarang apa-apa kalau nggak ada contoh dari Rasulullah bid'ah gitu. Padahal sebetulnya nanti ada yang disebut dengan dalil-dalil umumnya gitu ya. Insya Allah. Jadi ada syiar di dalamnya, ada sholat tarawih dilakukan. Ya kalau ibu-ibu umahat, nah itu juga pilihan ya. Mau di masjid, mau di rumah, walaupun ada dalil yang apa baik-baik wanita itu yang sholatnya di rumahnya, bahkan di tempat yang lebih khusus lagi gitu ya, di kamarnya gitu ya. Tapi ketika di masjid boleh, boleh gitu. Karena ada juga hadis yang Rasulullah mengatakan larangan bagi laki-laki untuk melarang istrinya kalau istrinya mau pergi ke masjid. Jadi ya dua-duanya ya di apa diambil gitu ya seperti itu. Nah, tadi termasuk ya dari masa Umar bin Khattab itu sudah dilakukan penerangan-penerangan untuk memfasilitasi orang di malam Ramadan itu untuk bisa kita pergi ke masjid gitu ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an menyalakan pelita ya atau penerang di masjid sepanjang malam pada bulan Ramadan. Jadi kebayang gitu ya persiapannya, semaraknya untuk membuat fasilitas apa publik itu mudah gitu ya untuk setiap orang melakukan kebaikan-kebaikan gitu ya seperti itu. Next. Ini nih masih di masa Khalifah Umar bin Khattab ya. Jadi kalau di masa Khulafaur Rasyidin yang paling banyak riwayat itu terkait dengan kepemimpinan itu adalah kepemimpinan masa Umar bin Khattab karena beliau yang paling lama memerintah. Jadi pada masa Umar bin Khattab ya selain menyiapkan makanan untuk berbuka bagi orang-orang yang saum ya, shaimun, uh, juga beliau memperbanyak sedekah bulan Ramadan beliau sebagai kepala negara ya, bukan dalam pribadi gitu ya. Umar bin Khattab membangun sebuah rumah untuk tamu orang yang kehabisan bekal di jalan serta orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau misalnya ada musafir gitu ya, itu eh, itu memang difasilitasi oleh negara gitu. Itu tidak tidak kesulitan untuk menemukan kebutuhannya gitu ya, seperti itu. Oke, next. Nah, kalau tadi kan Ramadan eh, menyambutnya ya, gambaran bagaimana di masa sahabat, kemudian diteruskan ya pada masa kekhilafahan setelahnya gitu lah. Sekarang ini yang terjadi, Ramadan kita tanpa khilafah nih. Berat-berat gimana gitu ya. Saat ini kaum muslimin khususnya ya saudara-saudara kita di Gaza ya di Palestina mendapatkan kondisi yang jauh sangat memilukan ya, sangat-sangat memilukan, sangat-sangat bikin kita ngelus dada. Kalau tadi kita mungkin diujinya dengan baru beras mahal gitu ya, mereka udah puasa jauh-jauh hari sebelum kita gitu ya. Kemudian bukan hanya Palestina gitu ya, bukan hanya Palestina, bukan hanya Gaza, tapi saudara-saudara muslim yang minoritas juga di negeri-negeri yang lain itu mendapatkan atau berada dalam kondisi yang tidak jauh berbeda gitu ya. Tapi yang memang paling nampak gitu ya saat ini di Palestina, di Gaza, di mana kaum muslimin terjadi genosida di sana gitu ya. Kondisi yang lain di Rohingya ya, di Myanmar ya, muslim kita, kemudian Xinjiang ya, Uyghur juga ya tidak jauh berbeda gitu ya. Yang paling ngenes sih memang Palestina ya. Palestina dengan Mesir itu kan ada pintu Rafah ya.
itu itu sekarang malah dibuat tembok lagi gitu ya, jadi lebih berlapis lagi gitu. Padahal ya sama-sama kaum muslimin gitu ya, sama-sama saudara muslim yang harusnya kalau khalifah itu ada gitu, itu tidak akan terjadi. Kita tahu bagaimana khalifah untuk menyelamatkan seorang wanita yang diganggu oleh pada masa Khalifah Al-Mu'tasim ya, Tasimillah. Ada seorang muslimah yang diganggu oleh tentara Romawi pada saat itu. Ketika dia berteriak, Ain al-Mu'tasim, di mana al-Mu'tasim, di mana khalifah gitu ya, harusnya kan melindungi. Maka dengan segera gitu ya, teriakan itu disambut gitu ya, sampai kemudian khalifah mengirimkan tentara untuk menghadapi seorang untuk menghadapi pasukan Romawi ya, untuk menyelamatkan atau menjaga kehormatan seorang muslimah. Nah sekarang udah bukan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sekarang kalau sudah sampai hampir 29.000 ya, atau terus bertambah terus ya gitu kan. Dan korbannya sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan gitu. Inilah gambaran Ramadan kita tanpa khilafah gitu ya, di negeri-negeri yang lain, saudara-saudara muslim kita yang lain. Dan kemudian ya di dalam negeri kita juga tidak jauh beda ya. Kemarin sampai ada ngantri-ngantri beras gitu ya, apalagi dengan kebutuhan ya tadi ya, harga bahan makanan tinggi gitu ya, seperti itu. Nah ini kondisi yang sangat jauh dari bagaimana tadi kegembiraan itu di satu sisi gitu ya, secara pribadi mungkin bisa ya kegembiraan itu kita upayakan karena kebaikan Ramadan gitu ya, istimewaan Ramadan. Tapi secara fakta ketika kita melihat saudara-saudari kita yang lain, jadi kayak terganjal gitu ya, kegembiraannya jadi tidak tidak betul-betul gembira gitu ya kita gitu ya, seperti itu. Ini ya slide terakhir ya. Ada saya lupa ya, ini slide 2 ya, 3 slide terakhir gitu. Nah inilah kondisi kaum muslimin itu saat ini dikuasai oleh orang-orang kafir di mana negeri-negeri muslim itu negeri-negeri yang kaya. Negeri-negeri muslim itu negeri-negeri yang kaya. Indonesia lah, tidak usah jauh-jauh gitu ya. Kita punya gunung emas, punya tambang emas, tapi warga di situnya sendiri gitu ya, di Papua ya, itu banyak yang terakhir itu kan bukan hanya stunting gitu ya, tapi sampai meninggal gitu ya. Jadi mati di lumbung padi kalau kata ini kan peribahasa gitu. Inilah kondisi kaum muslimin. Jadi negeri yang kaya Allah anugerahkan kekayaan yang sangat berlimpah gitu ya. Tetapi kondisi masyarakatnya menyedihkan, miskin gitu ya, menyedihkan gitu ya. Tidak berbanding lurus gitu ya dengan kenikmatan, dengan tadi ya rizki berupa sumber daya alam yang melimpah itu, dengan kondisi umat Islam saat ini. Dan ini ya bukan hanya di kita gitu ya, di negeri-negeri yang lain pun lebih sama. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Tadi ya kondisi kaum muslimin memang ya tadi ya saat ini harus melalui Ramadan dengan keprihatinan, dengan kesulitan ya. Karena apa? Karena ya kita masih berada di bawah naungan sistem pemerintahan kapitalis sekuler, di mana aturan Islam itu dicampakkan. Kemudian ya tadi yang berkuasa adalah orang-orang yang memisahkan agama dari kehidupan, orang-orang yang mengejar materi yang rakus gitu ya. Semoga Allah
segera memberikan pertolongan kepada kita semua, kepada kaum muslimin di seluruh dunia untuk segera mendapatkan perlindungan, kemenangan yang hakiki sehingga Ramadan berikutnya kita tidak lagi berada dalam kepiluan. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Sudah cukup juga ya waktunya ya, Bunda Mimi ya, Masya Allah ya. Aduh jadi melo-melo ini. Saya yang melo sendiri ini jangan-jangan. Baik, tafadhol mungkin saya kembalikan kepada Buni. Insyaallah, tabarakallah. Jazakumullah khairan Ustazah. Amin wa iyyakum. Tenang Ustazah, saya temenin kok nangisnya. Kita nangis bareng. Ya, saya dari tadi mengikuti materi ini ditemani oleh sahabat dan orang tua saya, jadi memang banyak apa ya, saut-sautan juga ini Ustazah di belakang saya nih backgroundnya. Cuman tidak Ustazah dan teman-teman mungkin tidak melihatnya. Tapi ternyata mereka mendengarkan dan ikut berkomentar Ustazah. Jadi memang materi hari ini Masya Allah luar biasa ya. Kita berpikir setiap tahun ya SPC ini, Majelis Taklim Ummahat SPC ini sudah berjalan hampir menjelang 3 tahun. Dan Ramadan yang dibahas atau dikupas oleh para pemateri ya memang tidak jauh-jauh dari ranah fikih, akidah ya. Bagaimana kita menyambut Ramadan dengan sukacita, dengan gembira, dan insya Allah mungkin di berbagai pemateri lain juga kita akan mendapati hal yang serupa. Namun memang apa yang dikupas hari ini oleh Ustazah itu bagian dari yang mungkin Ummahat SPC juga baru mendapati ya, wah bahwa ternyata melihat materi atau melihat Ramadan itu tidak melulu gitu ya, melihat dari bagaimana hukum-hukum fikih, bagaimana apa yang membatalkan Ramadan gitu ya, apa yang membatalkan puasa, apa juga yang harus dijaga atau dibatasi di bulan Ramadan. Insya Allah karena itu sudah kita dapati sejak kita masih kecil gitu ya. Jadi mungkin untuk dengan mendapati materi Ramadan kita hanya mengulas kembali begitu saja. Dan memang apa yang kita dapati hari ini memang ada sisi takjubnya ya, bagaimana pengkondisian yang dilakukan oleh khilafah gitu ya, oleh khalifah untuk membentuk mengkondisikan ruh-ruh ketaatan gitu ya saja. Bagaimana ketaatan individu itu kan memang tidak cukup ya untuk membentuk kondisi yang baik ya gitu ya. Juga ada ketaatan yang datangnya dari keluarga, dari masyarakat, dan terutama dari negara yang itu akan membantu kita semua menjalani ibadah Ramadan tuh dengan apa ya, dengan benar-benar menjalannya itu dengan sesuai dengan syariat yang kafah atau yang sempurna. Kita mendengar tadi bagaimana kita mulainya sejak dahulu ya, dari zaman kita nenek moyang mungkinnya kita sulitnya berRamadan dan bersyawal bersama dengan perbedaan ya yang kalau kita Ustazah, saya mengutip apa yang Ustazah sampaikan tadi bahwa umat Nasrani gitu ya, umat Hindu, Buddha yang lain bisa apa ya, berlebaran ala mereka ya dengan di tanggal dan hari yang sama. Kita tuh hampir tidak pernah ya mendapati hal itu. Nah, itu yang harusnya kita kritisi ya. Ini kenapa sih bisa sampai seperti ini? Itulah karena ketiadaannya kita dalam pengaturan syariat yang kafah, yaitu dalam naungan khilafah, sehingga untuk menjadi satu kepemimpinan untuk dikomandoi oleh pemimpin yang satu itu sulit, sehingga masing-masing ulama memiliki keputusannya sendiri yang itu diikuti oleh para jamaahnya. Kemudian bagaimana harga pangan yang semuanya meningkat, terlebih kita habis melalui masa kampanye ya saja, masa pesta demokrasi yang tentu dari sistem demokrasi ini para pengusaha tentu sedang berjuang untuk ngebalikin modal nih Ustazah ya. Yang selama ini mereka mendonasikan uangnya untuk mensupport ya para calon anggota legislatif yang akan naik memimpin ya, menjabat gitu, sehingga kenapa setiap pemilu itu mahal harga-harga ya karena karena dengan menaikkan harga itulah ya mereka akan balik modal gitu setelah apa yang mereka genjor-genjoran keluarin. Nah, ditambah lagi memang
Sudahlah setiap tahun, setiap menjelang Ramadan kita menghadapi kesulitan, jangankan, dari sisi harga yang mahal, kadang-kadang stoknya itu juga sulit Ustazah. Ya kan kita banyak melihat, beras sudahlah harganya mahal, kita juga sulit menemui. Saya, termasuk yang mungkin kalau belanja harian saya tidak belanja sendiri karena dibantu oleh suami ya, dan yang bantu di rumah. Tapi saya juga cukup, aktif gitu ya mengirimkan, apa namanya, support untuk keluarga yang duafa gitu. Sehingga saya melihat sekali, perbedaan gitu ya, yang tadinya saya kalau ngirim gitu ya, ngirim beras itu mudah, sekarang saya sudah beberapa toko tuh, ngirim lewat, aplikasi tuh tidak ada lagi gitu. Beras itu udah nggak ada untuk saya beli, untuk saya kirimkan ke keluarga, begitu saja. Jadi memang, masya Allah terutama juga kita miris sekali ya, antara miris, ngenes, pusing, dan bahagia ya Ustazah. Mau tidak mau kita juga bahagia menyambut Ramadan dengan, banyaknya ujian yang akan kita, hadapi ya hari-hari ini dan hari ke depan begitu. Tentu ini juga akan memberatkan kaum muslimin juga Ustazah dengan kondisi hari ini ya, fakta hari ini, tentu, kita semua kan mau tidak mau akan para ibu ya menyediakan bagaimana makan sahur ya kan, bagaimana, makan berbuka itu kan yang mungkin selama ini, mudah gitu ya dijangkau tapi, ya di tengah, mungkin kita tidak mengalami itu, tapi bagaimana saudara-saudari kita di, kota-kota yang lain, di negeri-negeri yang lain, di tetangga-tetangga kita yang tidak memiliki kemampuan itu. Terutama, bagaimana saudara-saudari kita di Palestina ya, kalau kita lihat, bagaimana, luar biasanya medsos, begitu terus-menerus ya menggambarkan, kepedihan yang dialami oleh saudara-saudari kita gitu ya, tentu kita mau bersukacita juga, tapi diliputi rasa sedih gitu ya, bagaimana melihat, kita mungkin masih bisa sahur dengan nyaman, tidur dengan enak, kita mungkin bisa berlomba-lomba membaca Al-Qur'an, satu hari bisa sampai, berjuz-juz gitu ya, melewati dari hari-hari biasa. Namun bagaimana dengan saudara-saudari kita di Palestina yang kondisinya sangat mengenaskan begitu Zaza. Jadi Masya Allah, materi yang Ustazah sampaikan hari ini sangat membuka ya. Semoga kita juga, membuka mata hati kita dan para jamaah ya, untuk, ternyata Ramadan kita ya tanpa, penerapan syariat Islam yang kafah itu sungguh menyulitkan begitu Ustazah. Saya sebelum saya melemparkannya kepada jamaah untuk menggali materi yang, hari ini Ustazah sampaikan, mohon izinkan saya juga ikut bertanya Ustazah. Ini mungkin lebih ke amalan, amaliyah nih Ustazah. Ustazah kan sampaikan ya bahwa, dari 6 bulan sebelumnya tuh kita sudah mempersiapkan, amalan-amalan yang memang kita sudah riyadhah gitu ya Ustazah, untuk bagaimana nanti ketika Ramadan tuh kita sudah tidak bersusah payah gitu untuk bagaimana meningkatkan amalan. Nah, bagaimana ketika, seseorang itu memang sudah menjadi kebiasaannya, misalnya kayak saya pernah dengar, ibunda guru saya begitu ya, yang memang beliau sudah tahajud setiap malam, duha, sekian banyak rakaat dan, membaca tilawah Quran, berjuz-juz setiap harinya begitu ya, juga sedekah misalnya. Nah, untuk ibadah mahdoh yang memang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang yang seperti ini, yang ahli ibadah begitu Ustazah. Nah, amalan apa yang itu akan membuat ia menjadi semakin istimewa di bulan puasa Ustazah? Sehingga ya kalau yang, orang-orang lain, "Ayo perbanyak tilawah, perbanyak," itu dia udah hal yang biasa itu buat, para ahli ibadah dan nah apa sih Ustazah sekiranya amalan yang bisa ditingkatkan untuk para ahli ibadah yang itu udah hatam lah yang begitu-begitu Ustazah. Tafadhali Ustazah. Masya Allah, didahului oleh Ibu Founder ini pertanyaannya. Masya Allah. Baik, terkait dengan amalan yang sudah biasa dilakukan dengan di luar bulan Ramadan dengan nanti di bulan Ramadan tentu kita ingin sesuatu yang itu lebih baik gitu ya. Kalaupun sudah biasa, nah berarti tadi kualitasnya ditingkatkan. Kualitasnya ditingkatkan, kuantitasnya juga gitu ya seperti itu.
terkait dengan kualitas mungkin kalau contoh ya dari tilawah saja gitu ya. Kalau tilawah itu mungkin selama ini hanya apa ya baca gitu ya, mungkin bisa ditingkatkan dengan melihat tafsirnya, mengkaji ya, lebih ke mengkaji ya, sehingga apa yang kita baca atau apa yang kita tadi ya kaji bisa mendapatkan apa buat kita bisa menjadi pemahaman yang baru gitu ya, dan itu lebih bisa ada rasa gitu ya, ada asar, ada pengaruh di dalam ibadah-ibadah kita yang lain gitu ya. Ketika misalnya kita bahkan mungkin udah hafal gitu ya, azal-zala, al-Qari'ah, apalagi di juz-juz 30 misalnya. Tapi ketika kita kembali buka tafsirnya gitu ya, buka penjelasannya gitu ya, kemudian kita ketika sholat kita baca dengan pemahaman yang bertambah gitu ya, dengan ilmu yang bertambah, pasti sholatnya itu akan berbeda dengan sholat-sholat sebelumnya gitu ya. Pasti akan memberikan rasa yang berbeda di dalam sholatnya dengan sholat-sholat sebelumnya. Karena apa? Karena ada asar, ada pengaruh dari bertambahnya ilmu tadi gitu ya, seperti itu. Jadi apalagi kalau kaitannya dengan apa? Dengan tu'ahidul Quran gitu ya, atau untuk menjaga Al-Quran, itu kan bukan apa ya, perlakuan kita terhadap Al-Quran itu bukan hanya dengan cukup membaca dengan banyak-banyakan gitu ya. Walaupun sebetulnya tadi tetap ya kuantitasnya juga tetap harus ditingkatkan misalnya. Tapi ada 4 hal sebetulnya yang juga harus kita lakukan ya. Ini terkait dengan Al-Quran saja dulu ya. Terkait dengan Al-Quran saja dulu. Misalnya selain kita membaca, kita mengkaji, menelaah isinya gitu ya. Syukur-syukur alhamdulillah kalau misalnya bisa mendatangkan guru gitu ya, yang kemudian bisa memberikan penjelasan lebih gitu ya. Kalaupun tidak misalnya dengan apa membuka kembali gitu ya kitab-kitab tafsir yang sudah pernah dipelajari untuk diulang kembali. Nah, setelah membaca, kemudian mengkaji ya, memahami, ada kewajiban juga bagi kita untuk melaksanakan karena pasti di dalam apa yang kita baca belum tentu semua bisa kita laksanakan gitu ya. Kalau saya pribadi itu lebih ke aduh tiap tahun baca ayat tentang wasariqatu faqtu aydiyahuma gitu ya. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya. Tiap tahun baca wazani atau wazani fajridu kulana wahid minhuma miat ajaldah gitu ya. Itu kan ayat-ayat yang kalau dikaji ulang di dalam tafsirnya gitu kan. Itu kan bukan ayat pemanis yang hanya kita baca di lisan kita gitu ya. Bagaimana kemudian ada kewajiban kita ya setelah kita baca, kita pahami gitu ya. Nanti ini bisa nggak sih kita laksanakan dalam tadinya kaitannya dengan sistem saat ini. Oh, yang bisa kita laksanakan sendiri secara pribadi bisa kita laksanakan. Tapi yang misalnya butuh sistem, butuh aturan gitu kan. Berarti kita kan harus apa? Harus mendorong gitu ya, harus mendorong terwujudnya sistem tersebut gitu ya. Berarti kita nggak bisa sendiri, kita juga harus mendakwahkannya gitu. Jadi ada 4 hal yang memang tadi ya dilakukan terhadap Al-Quran, membaca, memahami, kemudian mengkaji ya, memahami itu kalau sudah dikaji, mengkaji, kemudian mengamalkan dan mendakwahkan gitu. Jadi bukan hanya jadi ritual. Kalau jadi ritual, semua yang dilakukan karena kebiasaan itu nanti mungkin ringan melakukannya, tapi rasanya sudah beda. Kalau kata itu tuh kalau kita makan tebu ada yang pernah makan tebu yang diisep-isep itu udah sepak kalau kata orang Sunda, udah nggak ada manis-manisnya karena menganggapnya itu biasa, jadi tidak menambahkan rasa di situ gitu ya. Kalau tadi misalnya baca aja gitu lancar, tapi ternyata kalau kita kaji lagi tuh masya Allah maha luas ya ilmu Allah itu gitu. Jadi kita bisa merasakan berulang kali baca ayat yang sama tapi rasanya berbeda. Berulang kali kita masuk di Ramadan, tapi Ramadannya selalu berbeda gitu. Itu baru perlakuan kita terhadap Al-Quran. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya gitu ya. Berarti itu
jangan sampai dilakukan sebatas ritual gitu ya, kebiasaan gitu. Karena nanti yang jadi kebiasaan itu juga apa sih yang membedakan misalnya gini, kebiasaan dengan ibadah gitu ya. Sesuatu amalan yang sama-sama dilakukan ya, perbuatan baik gitu ya. Tapi yang satu bernilai ibadah, satu tidak bernilai ibadah karena yang satu udah dianggap kebiasaan gitu. Karena jadi udah nggak ada rasa lagi, udah nggak meluruskan niat lagi, mengingat lagi melakukannya karena Allah gitu ya. Termasuk hal-hal yang eh, bukan dalam hal yang perkara ibadah ya, ibadah mahdoh gitu ya. Kan sebetulnya perkara apapun kalau kita lakukan karena niatnya ikhlas karena Allah ya, dilakukannya benar itu kan mendapatkan pahala gitu ya. Jadi kayak sehari-hari kita ngepel, kita nyapu, ibu-ibu, mak-mak kayaknya emang kegiatannya itu aja gitu ya. Kalau pagi saking udah biasanya, tuh ngepel sama nyapu udah apa namanya ekspor gitu. Tapi gitu kan bisa bernilai ibadah tidak gitu ya, atau justru hanya jadi ritual aja gitu. Tapi kalau misalnya kita hadirkan ruh ya, ruh itu hidroksilah bila ada kesadaran bahwa oh saya nyapu nih nggak asal nyapu yang penting rumah kelihatan rapi, tapi ada kesadaran bahwa emang Allah memerintahkan, Allah suka yang bersih, yang rapi, yang tertata gitu, yang apa kalau nanti itu rumah yang kita pel bersih dari najis gitu kan, keluarga kita yang mau sholat juga jadi sholatnya kan benar gitu, karena kalau misalnya rumahnya ada najis sholatnya jadi tidak sah gitu, karena kita harus ketika sholat kan harus suci dari hadis kitanya gitu ya, badan misalnya, tempat apa pakaian apa yang digunakan, dan misalnya tempat gitu kan, seperti itu. Jadi di apa ya, di tata ulang gitu ya. Niat itu yang paling penting seperti itu. Sehingga rasanya itu tadi, walaupun kita melakukan hal yang sama, tapi selalu jadi sesuatu yang berbeda, yang istimewa gitu. Belum lagi tadi ya kaitannya dengan apa yang mungkin kalau ibadah-ibadah mahdoh gitu ya, ibadah-ibadah nafilah itu kan bisa dilakukan di rumah. Ini akan terasa lebih nikmat, lebih enak, lebih barokah ketika dilakukan bersama-sama. Tadi duhanya di rumah, nanti punya teman tetangga kanan kiri gitu ya, atau teman-teman arisan, atau teman-teman yang ada di komunitas, yuk bareng-bareng yuk duhanya, misalnya kalaupun misalnya tidak ada di masjid tapi di rumah siapa gitu ya, habis duha tadi misalnya ada kajian yang itu bisa saling terus menguatkan gitu. Jadi sesuatu kebaikan yang kalau dilakukan bersama-sama itu pasti akan bertambah nilainya, bertambah keberkahannya. Jadi lebih apa ya namanya, lebih lebih lagi apa, kebaikannya lebih 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 lagi gitu ya, bisa ditingkatkan dari sisi itu. Uh, kalau yang lainnya mungkin yang terkait dengan yang lain nanti bisa di ini ya, bisa di apa ya, uh, di dimodif lah ya, gitu. Modif dalam pengertian bukan ibadahnya, tapi cara melakukannya gitu ya, cara melakukannya. Kalau tadi itu sendiri, sekarang jadi ngajak temen gitu ya. Kan senang nggak sih kalau kita ngajak terus disambut, terus kita bisa melakukannya bareng-bareng, bisa melakukannya sama-sama gitu ya, seperti itu pasti ada semangat sendiri, ada kebaikan sendiri yang apa namanya, pahalanya sudah pasti jadi lebih baik ya, lebih banyak gitu, karena kita mengajak orang aja dikatakan di dalam sebuah hadis, nanda alal khair falahu mithlu ajri fa'ilu gitu ya, seperti itu. Mungkin itu sementara yang apa namanya terkait dengan jawaban. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Ini ada Umu Endang sudah menekan tombol raise hand dari tadi. Tafadhali Umu Endang. Ya, Assalamualaikum Ustazah Bunmi. Nangis bareng-bareng. Hebat nih beliau tadi apa on cam, Masya Allah, tabarakallah. Semangat Ya. beliau Ustazah. Amin. Mau nanya Ustazah, saya kan 2 tahun ini
kalau lagi bulan Ramadan, itu di Masjid Istiqlal kan lagi ada itikaf untuk 10 hari terakhir. Nah, itu kadang-kadang tuh saya tuh bertentangan dengan hati ya. Maksudnya niatnya tuh pengen ke sana itikaf, tapi saya sendiri ninggalin anak. Itu gimana ya Ustazah ya supaya saya bisa ke sana dengan tenang, dapetin pahala baik, tapi saya juga ninggalin anak dengan baik. Itu yang lebih kewajibannya yang gimana ya Ustazah? Masya Allah. Eh, baik. Ini mungkin berbagi pengalaman aja ya. Eh, kalau saya pribadi, ketika misalnya itu bisa semua kebaikan, amalan-amalan kebaikan yang kita bisa lakukan melibatkan keluarga, ayo keluarga dilibatkan gitu. Jadi tidak ada yang tertinggal gitu ya. Jadi kita nggak terpecah gitu ya konsentrasi. Kalau itu memang bisa dilakukan. Misalnya putra putrinya usia berapa? Punten, Bu Endang? Yang kecil umur 11. Oh, sudah bisa diajak. Ini juga bagian dari apa namanya mengajarkan anak-anak ya untuk diajak itikaf. Sekarang Masya Allah ya di masjid-masjid juga banyak apa ya masjid-masjid yang ramah anak gitu kalau saya lihat ya. Jadi tempat itikafnya sudah mulai boleh kita di ini bawa tenda gitu ya. Itu kan sesuatu yang menggembirakan sebetulnya buat anak-anak ya, karena di anak-anak juga harus tertanam bagaimana taat sama Allah ya, beribadah itu sesuatu yang menggembirakan, yang menyenangkan, bukan sesuatu yang menyiksa gitu ya, capek gitu ya, seperti itu. Ini yang mungkin itu ya, kalau memang misalnya bisa keluarga diajak sekaligus dilibatkan, apalagi anak-anak bagian dari untuk ini juga ya mengajarkan mereka gitu ya bahwa memang di Ramadan ini ada malam-malam istimewa di malam terakhir gitu ya difasilitasi gitu ya seperti itu. Nah, kalaupun tidak bisa gitu ya untuk mengkondisikan itu berarti ya tadi kita harus memilih untuk tetap di rumah tapi disuasanakan suasana rumah dalam juga suasana yang mungkin dalam tanda kutip itu kita ya itikaf di rumah gitu ya walaupun sebetulnya ini juga ada khilaf ya namanya apa namanya untuk ummahat misalnya khususnya apakah boleh misalnya dilakukan di rumah gitu kan. Nah, kalau misalnya memang terbangun suasana syiarnya kaum muslimin gitu ya. Karena kalau di masjid itu kan kerasa ya, ada tarawihnya gitu ya, ada kajiannya, kalau misalnya paginya duhanya atau malamnya itu ada kadang-kadang ada yang juga dilakukan sholat tasbih gitu. Jadi buat suasana untuk tadi melibatkan orang-orang di sekitar kita ya, lebih khusus misalnya tadi anak-anak gitu kan. Saya mendapatkan pengalaman itu ketika putri saya itu waktu itu usia berapa ya? Masih 2 tahun. Itu seneng iktikaf karena seperti piknik ya, seperti tamasya gitu ya. Jadi dibawain bekal, tetap maksudnya supaya mereka juga tidak bosan, tidak rewel sampai akhirnya mengganggu jamaah yang lain, dibawakan misalnya ya mainannya, misalnya kalau misalnya masih butuh mainan ya, atau buku-buku gitu misalnya. Jadi dibuat suasana untuk mereka terlibat ya, kita kan jadi juga fokus, tetap bisa mengikuti, tapi mereka justru juga bisa ikut gitu ya, walaupun mungkin kan beda ya, mereka belum bisa seperti kita lah orang dewasa gitu ya, masih seru-serunya nanti dia mungkin ketemu juga sama anak yang lain, jadi bisa juga meningkatkan sosialisasinya gitu kan, seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu. Kalau misalnya memang tidak bisa dilibatkan ya berarti kita memilih di rumah, apalagi ada kondisi-kondisi tertentu misalnya yang memang kondisinya kita tidak bisa keluar gitu ya. Ya insya Allah di rumah pun kalau kita suasanakan hati kita terus terpaut dengan Allah, insya Allah pahala itikafnya insya Allah bisa kita raih. Amin. Terima kasih Ustazah. Jazakillah khairan, Bu Endang. Jazakumullah khairan.
Iya, ada Ya. pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum Ustazah dari Umuwati. Izin bertanya, saat ini saya masih tergabung di ODODS dan sudah menjadi agenda rutin setiap Ramadan tiba, maka di ODODS akan saling berlomba-lomba untuk banyak-banyak tilawah. Bahkan ada yang sehari bisa sampai dengan 5 sampai dengan 10 juz. Beberapa kali saya coba ikutin, cuma pada akhirnya saya tidak bisa menikmati tilawah saya dan bacaan, jadi tidak tartil karena ngejar cepat dan akhirnya saya merasa kualitas tilawah dan niat tilawahnya jadi melenceng bukan karena Allah, tapi karena pengen kejar target. Nggak enak teman-teman di ojot yang tilawah bisa berjus-jus. Bagaimana ya Ustazah menyikapi hal tersebut? Mohon pencerahannya. Jazakillah khair Ustazah. Masya Allah, barakallahu fiik, Bu Wati. Saya selalu mengingatkan kepada diri saya dan kepada siapapun yang apa ya, ketika kita mau melakukan kebaikan, memang ya kita kan diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi jangan standarnya orang lain. Kalau standarnya orang lain, repot kita. Ada dua sikap pasti nanti yang akhirnya sama-sama keliru. Kalau lihat yang udah bagus banget, kita jadi, aduh, gitu ya. Saya kayaknya nggak bisa deh, gitu kan. Giliran ada yang di bawah kita, masih mendingan saya dong, gitu kan. Terus dua-duanya sikap yang jelas berpengaruh tidak baik ya, maksudnya buruk gitu ya, pandangan-pandangan seperti itu. Maka sebetulnya ukurannya bukan bukan orang lain, ukurannya adalah kita sendiri. Kita nih kemarin ketika di bulan Ramadan sanggupnya berapa nih supaya beda dengan bulan Rajab dan Sya'ban gitu ya. Sambil tetap tadi bisa kita tetap dengan standar kita ya. Maksudnya tilawahnya ya jangan sampai nabrak-nabrak gitu ya. Kaidahnya tahsinnya bablas saking pengen cepet gitu kan tidak dibenarkan juga gitu kan seperti itu. Jadi ukuran kebaikannya bukan orang lain tapi kita, kebaikan kita nih yang kemarin berarti harus ditingkatkan. Nggak apa-apa orang lain sudah 10 juz 5 juz gitu ya. Tapi kan kita ngukurnya punya kita kemarin cuma 1 juz karena sudah terbiasa paling tidak walaupun nambah cuma setengah juz gitu ya, yang biasanya 1 juz sekarang jadi 1,5 juz, ada peningkatan dari sisi apa namanya kuantitasnya, dan kualitasnya jelas juga harus ditingkatkan. Misalnya bacaannya ya tetap tartil gitu ya, tidak terburu-buru, kaidahnya dilakukan. Nah, sambil kita tadi itu minimal paling tidak ada ayat-ayat tertentu yang kita baca terjemahnya gitu ya. Atau kalau misalnya memang ada fasilitas untuk mengkaji tafsirnya gitu ya, mengkaji tafsirnya. Kalau sulit mendatangkan ustadz atau ikut dengan majelis gitu ya. Sekarang tuh Masya Allah tinggal ketik di YouTube tapi fokus ya. Fokusnya benar-benar masih untuk belajar gitu ya kaitannya dengan Al-Qur'an. Misalnya tafsir surah apa gitu kan. Nanti kan kita juga bisa memilih ya kajian-kajian di situ yang benar-benar kita memang menyiapkan diri untuk bisa ikut mendalami, memahami apa yang dibahas gitu, yang dikaji, bukan hanya kayak kuping gitu ya, kayak ngaji kuping atau sambil-sambil. Nah, sambil-sambil itu nanti bisa untuk tambah-tambahan aja sih gitu kan, seperti itu. Jadi ukuran kebaikan kita kalau standarnya orang lain itu repot kita. Tadi sikapnya itu kurang lebih tadi akan jadi kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita bisa mengukur untuk benar-benar memotivasi ya, kalau orang lain bisa gitu ya, saya juga harusnya bisa gitu ya. Itu tidak masalah, tapi jangan sampai apalagi tadi ya jadi nggak enak gitu ya, atau jadi malu gitu ya. Nah kan saya yakin sih di kelompok di Odej-nya juga nggak ada. Ih, itu malu tuh, maksudnya masa cuma segitu gitu ya. Sama aja dengan biasanya cuma sehari 1 juz gitu. Saya pikir sih enggak. Itu kan cuma sebetulnya perasaan kita, pikiran kita yang orang juga nggak berpikir begitu kok gitu. Yang kembali lagi kita ukuran kebaikannya adalah kita. Untuk meningkatkan itu, kalau kemarin kita cuma bisa 5 halaman, ya besok 7 halaman. Besoknya lagi 8 gitu. Jadi ukurannya kita, bukan ukuran kebaikan orang lain. Begitu Bu Wati, mudah-mudahan bisa difahami.
Baik, Baik, jazakumullah. baik Ustazah, jazakillah. Afwan saya off cam karena lagi mendung ini cuacanya, kalau on cam jadi putus-putus suaranya. Oh, Rata di ya sini berarti ya. di sini Masya Allah. tertulisnya Umuwati ya. Saya bingung nih Umuwati yang mana. Salah, ketiknya kurang N tadi. Kasihan sama Syukran Ustazah. Masya Allah. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Ini sepertinya Ibunda Guru menunjukkan antusiasnya. Ibu, ada yang mau ditanyakan Ibu? Atau mau dibicarakan dengan Ustazah? Sehat. Temu kangen yuk, Bu. Dibuka dulu audionya Ibu. Suaranya. Iya, Suaranya belum ada. suaranya dibuka Tahu dulu. saja nanti ada waktu kita buat waktunya untuk bertemu. Masya Allah. Amin. Ada yang ingin didiskusikan Ibu? Saya rasa cukup apa yang tadi apa yang sudah disampaikan kepada kami. Alhamdulillah tambah ilmu. Masya Allah. Ini ngedengerin anak lagi ini ya Ibu, anak Ibu lagi ngisi materi ya Ibu ya. Dan Ibu, kita belajar bareng ya Ibu. Masya Allah, qadarullah. Masya Allah. Ini udah yang paling nenek-nenek sendiri di sini. Masya Allah, jazakumullah khairan Ibu. Baik Umahat, waktu masih ada waktu kesempatan ya, mungkin cuma 5 menit ya. Bagi Umahat yang ingin bertanya masih ada waktu. Mungkin kita agak mundur sedikit boleh Ustazah, karena kita tadi juga mulainya mundur ya. Mohon ridhonya Ustazah. Baik Umahat, bila ada yang ingin ditanyakan dipersilakan untuk menekan tombol raise hand atau silakan menuliskannya di dalam kolom chat. Ini sambil menunggu pertanyaan, ini saya kayaknya ingin menyapa-nyapa juga nih, karena terlihat di layar. Bunda Lis, apa kabar? Sehat-sehat, Bunda Lydia. Siapa lagi ya yang sudah bertatap muka langsung ya? Selain Bunda Guru. Ini Umulis sudah pernah berjumpa Ustazah sama ya. Ya. Enggak saya masih ingat makanya tadi saya sapa. Yang lainnya Umahat, mudah-mudahan juga ada kesempatan kita bisa bermuajahah langsung. Mudah-mudahan. Baik, mungkin menutup. Ini ada Umumur. Tafadhali Umumur, dibuka audio dan videonya apabila bisa memungkinkan. Umumur. Atau ke pencet. Pencet kali ya. Oh iya. Biasanya beliau aktif bertanya memang. Maaf, tadi kok susah dipencet-pencet, baru keluar kameranya. Ya Ustazah, mohon maaf mau izin bertanya. Saya ini mungkin dulu belum tahu ilmunya ya Ustazah. Jadi waktu anak pertama itu hamil sama menyusui itu belum paham kalau ternyata itu puasa harus diganti ketika kita menyusui atau nifas ya Ustazah ya. Itu harus ketaunya saya itu harus dibayar fidyah Ustazah. Ya, terus setelah ke belakang ini baru tahu apakah benar Ustazah harus diganti dua-duanya, harus ganti puasa sama bayar fidyah. Karena kalau dihitung-hitung total utang saya setahun Ustazah. Jadi saya baru dapat 1 bulan itu dalam 1 tahun itu utang saya Ustazah. Jadi gimana Ustazah? Apakah saya juga harus membayarnya Ustazah? Apa cukup bayar fidyah aja? Mohon maaf ini mungkin pertanyaan sudah terulang-ulang Ustazah. Cuman masih ada rasa was-was di hati aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan fikih memang ranahnya ranah khilafiyah ya, di mana di situ memungkinkan untuk terjadi perbedaan pendapat. Nah, untuk terjadi perbedaan pendapat itu memang kita dianjurkan, dimaksimalkan untuk mengambil pendapat yang paling kuat ya, yang paling rojih. Ya. Setahu saya, ini sepemahaman saya, yang paling rojih untuk orang yang haid dan nifas
cukup hanya dengan justru mengganti kodoknya saja, kodok saumnya saja. Ya. Ini yang apa namanya yang rojih ya. Walaupun ada pendapat yang lain. Nanti kalau di mazhab Syafi'i itu ada dulu waktu apa itu tadi itu ada hamilnya juga tidak ya? Enggak, Ustazah, Hamil waktu itu saya hamil, saya nggak puasa. Terus waktu itu saya menyusui, sui. saya juga nggak puasa gitu. Berulang sampai anak 1, 2, 3, Ustazah. Jadi penyesalannya di akhir. Jadi pokoknya utangnya 1 tahun deh, Ustazah. Jadi ya Allah beratnya. Kalau Gitu. di madhab Syafi'i itu ketika kita hamil tidak saum atau kalau nifas kan sudah jelas ya memang haramnya Iya, atau ketika jelas. menyusui tidak saum gitu ya kita membatalkannya dilihat nih apakah karena ada kekhawatiran terhadap kalau hamil berarti janin ya, janin yang di dalam kandungan. Kalau ketika menyusui berarti ada kekhawatiran terhadap bayi. Nah, kalau ada kekhawatiran terhadap janin atau terhadap bayi maka harus dua-duanya, fidyah dan qadha gitu. Waduh, Tapi kalau banyaknya. tapi kalau misalnya ada juga pendapat yang lain, misalnya kalau memang insya Allah harus dikuatkan memang ya, harus diazamkan gitu. Kalau misalnya memang ada kondisi kita memang setelah selesai ya tadi ya dengan kondisi melahirkan, nifas gitu ya, menyusui gitu ya, sudah selesai dengan itu gitu ya, dan kita memang tidak mampu ya, tidak mampu itu ukurannya adalah ketika kita mencoba dan memang tidak mampu gitu ya, maksudnya jadi kita apalagi misalnya ada sakit gitu. Nah, itu kembali ke sakitnya berarti hanya cukup dengan fidyah seperti itu. Tapi kalau mau ambil pendapat yang roji itu tadi sebetulnya hanya dengan kodok saja. Nah, kodok ini untuk mudahnya memang dicicil ya, dicicil gini. Jadi upayanya kita untuk berusaha mencicilnya ya, itu maksudnya setahun itu berarti kan hitungannya bukan 365 hari kan. Sebetulnya gini, misalnya gini, Afwan ya. Hamil misalnya memang dari awal sampai akhir tidak saumnya. Enggak, Ustazah. Oh, dari awal sampai akhir. Karena ada kondisi apa? Kesehatan. Waktu itu bodoh, Ustazah. Waktu itu ya ada rasa kekhawatiran juga, Ustazah. Ya sebetulnya memang Itu, Ustazah. ya tadi ya ada rukhsah di situ tidak keringanan. Ada kekhawatiran karena apa? Dikhawatirkan itu mengganggu kondisi janin juga tadi ya ada konsekuensi. Tapi tetap selama dalam hari-hari kita nih masih bisa saum itu tetap di apa? Cicil ya, Tetap lebih aman. iya. Kalau fidyahnya sudah berarti ya. Ampun, Ustazah. Kalau videonya udah dibayarkan. Ya Allah Dibayarkan barak. ulang malah kemarin saja. Takutnya kelupaan gitu. Ya Diulang Allah lagi barak. gitu. Cuman ya itu tadi saja. Baru 1 bulan kalau dihitung dari setahun. Masya Allah. Ya, dicicil ya Bu, bismillah ya sampai misalnya memang Allah menuliskan kita kalaupun misalnya nanti tidak apa namanya? tidak cukupi gitu ya, tidak cukupi semuanya, tidak kita sudah berusaha, Menyiapkan. sudah meniatkan dan tadi itu mungkin dalam setahun itu kalau kita ambilnya Senin Kamis gitu ya. Nah, tapi Gitu saja. diniatkan untuk kodo gitu ya, seperti itu. Insya Allah Allah kasih kemudahan. Amin. Mohon doanya saja. Mudah-mudahan masih ada umur. Amin ya Amin, Allah. amin. Amin. Terima kasih Zaza. Afwan. Iya, Iya. jazakallah khairan, Umumur. Semoga Allah beri mudah ya segala niat baik Umumur untuk menuntaskan kewajiban-kewajiban ya yang selama ini mungkin masih punya hutang nih dalam puasanya ya. Mudah-mudahan Allah Amin. kasih Allahumma mudah, Allah amin. beri Allahumma amin. ringan. Ya, jazakumullah khairan Ustazah atas jawaban dari pertanyaan Umumur. Waktu menunjukkan pukul 15.02.
Apabila tidak ada yang bertanya, baiknya kita tutup ya Ummahat dan Ustazah. Semoga kita termasuk seorang yang senantiasa bergembira atas menyambut bulan suci Ramadan. Kita juga tanpa mengurangi rasa kegembiraan kita, kita juga lebih peduli, lebih aware dengan kondisi di lapangan, fakta-fakta hari ini, bagaimana saudara-saudari kita yang terdekat dari rumah kita ya, karena memang negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Kondisi pangan juga memberatkan tentu saja saudara-saudari kita ya yang akan menjalani sepenuhnya ibadah di bulan Ramadan. Mungkin kalau kita bisa berganti-ganti menu setiap berbuka, tapi bagaimana dengan saudara-saudari kita? Pastikan juga bagaimana mereka ketersediaan pangannya saat sahur dan berbuka. Jangan lupa untuk tetap berbagi, jangan lupa ditingkatkan sodakohnya juga. Tentu saja kalau saya pernah membaca ya Ustazah mengenai bagaimana para sahabat di musim Ramadan ya, mungkin kita akan merasa malu ya ketika kita merasakan mungkin manusiawinya seorang yang sedang berpuasa, lelah, payah, ya, lapar dan haus, sehingga kita mungkin akan lebih banyak menghabiskan waktu tidur siang kita, begitu ya. Sedangkan para sahabat dulu mencontohkan bagaimana ketika Salahuddin Al-Ayyubi di bulan 1 Ramadan gitu ya, beliau melakukan penghancuran dan penguasaan kota Asqalan yang merupakan pintu masuk menuju kota Al-Quds. Bahkan beliau dengan bangganya mengatakan penghancuran dan penguasaan kota ini dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Demi Allah sesungguhnya penghancuran benteng di Asqalan lebih aku sukai walaupun aku harus kehilangan seluruh anakku, karena penguasaan Asqalan adalah demi kemaslahatan kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin. Sekarang kota Asqalan dikenal dengan nama kota Asdod di negara Palestina, Masya Allah. Jadi ini juga yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana sih caranya mensejahterakan kehidupan kaum muslimin sehingga ketika Ramadan kita tidak banyak terbebani ya dengan PR-PR kondisi hari ini. Itu juga yang kita harapkan materi hari ini menjadi pengingat ya bagi kita terhadap sebuah kewajiban, yaitu menegakkan khilafah yang menerapkan syariah Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan kewajiban yang paling agung dan paling penting di bulan Ramadan agar sukses nih Ramadan kita benar-benar bisa kita raih. Dan Ramadan tahun ini semoga bisa menjadi momentum bagi kita untuk kembali kepada pangkuan Islam. Ramadan tahun ini semoga menjadi titik tolak perubahan diri dan umat untuk kembali ke jalan Allah dengan bertobat dan kembali menerapkan hukum-hukum Sang Pencipta, dan semoga tahun ini adalah tahun terakhir kita tanpa khilafah. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Ustazah. Waktu menunjukkan pukul 15.07 ya. Berakhir juga sesi kita hari ini. Jazakumullah khairan atas materi yang diberikan, sangat membuka mata kita sehingga kita tidak menjalani Ramadan sebagaimana biasa sebelumnya, dan semoga ini juga menjadi menyemarakkan ya dan lebih membuat kita tuh menjadi lebih peduli ya terhadap kondisi saudara-saudari kita di kaum muslimin, baik itu di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di berbagai penjuru dunia. Semoga Allah mengangkat derajat kita semua kaum muslimin dan membantu kita menolong saudara-saudara kita dengan kepemimpinan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup, Ustazah izin menutupnya, juga Ibunda Guru dan teman-teman semua dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kita beristighfar 3 kali, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Juga doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustazah. Semoga setiap upaya bernilai pahala di sisi Allah, dan insya Allah apa yang beliau sampaikan menjadi kebaikan yang bertambah dari diri kita ya, baik itu untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga keberkahannya juga sampai ke anak cucu, dan jazakumullah khairan untuk Ibunda Guru Ibu Hajah Sri Lasmi atas partisipasinya. Biasanya beliau hanya ikut di pekan pertama dan pekan kedua dan ketiga, tapi alhamdulillah pekan kelima mungkin beliau lihat ada putrinya ya yang mengisi kajian, jadi beliau bersedia hadir.
Jazakumullah khairan, Ibu. Senang sekali. Jazakumullah khairan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, juga mohon maaf kepada Ustazah, Ibunda Guru, dan teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.